Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewa. Selamat datang di channel saya. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sempat membahas sedikit tentang beginner quest, dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara terbaik untuk menggunakan gold dan juga ruby. Jadi di sini ada beberapa sistem yang perlu kita ketahui. Salah satu adalah sistem mastery. Sistem mastery ini merupakan passive skill yang berfungsi untuk semua teman-teman, untuk semua party teman-teman, semua party ahli kita. Nah, di sini ada level-level yang harus kita tempuh untuk bisa membuka skill-skill tersebut. Nah, paling mentok nanti di level 75. Nah, fungsi dari passive skill ini sangat diperlukan bagi kita. Karena apa? Nah, kita lihat salah satunya ini ya. Nah, dia memberikan increase all allies physical or magic attack by 5%. Jadi dia menambahkan physical dan juga magic attack terhadap semua alis kita sebanyak 5%. Nah, daripada kita harus menunggu lama-lama sampai harus level 10, kita bisa langsung membukanya dengan ruby. Karena itu untuk pertama kali sebagai seorang beginner kita harus menggunakan ruby di sini. Jangan pernah menggunakan ruby di lain tempat, entah itu mau buat gacha ataupun buat yang lain sebagainya. Buat kostum juga nanti aja setelah semua skill mastery ini sampai level 75 selesai. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, ini hanya membutuhkan 2 ruby untuk pertama-tama. Oke, kita learn. Nah, dia otomatis sudah terbuka. Kemudian yang berikutnya juga akan saya buka. Dia membutuhkan 5 ruby. Oke, kita learn. Ini juga kita coba buka. Oke, sekali lagi. Oke, bisa lagi nggak ya? Oh, udah nggak bisa. Nah, jadi di sini dengan kata lain, walaupun saya baru level 5, tetapi saya memiliki kemampuan sama seperti orang-orang dengan level 25. Karena saya sudah membuka skill ini sampai level 25. Nah, ya, kira-kira seperti itulah. Jadi ketika kita memiliki ruby, itu sebisa mungkin langsung masuk ke mastery ini. Jangan pernah melihat apapun juga, jangan pernah lihat kostum, jangan pernah lihat hero. Jadi kita langsung ke skill mastery, kita masterikan dulu semuanya hingga level 75. Dan perlu diketahui di level 75 ini kita membutuhkan 800 ruby. 800 ruby untuk bisa unlock di level 75. Oke, tapi tidak masalah, ini kita perjalanan masih panjang. Kemudian apa saja sih yang sudah terbuka ini? Oke, kita lihat sedikit ya. Yang pertama adalah increase all allies physical atau magic attack by 5%. Kemudian ini adalah bagian ofensif. Jadi ketika defensif, maaf. Jadi kalau kita misalkan menginginkan status defensif, full defense, itu kita tinggal mengklik dan mengganti ini. Nah, mengganti posisinya. Secara otomatis ini adalah skill pasif untuk defensif. Sedangkan yang di atas ini adalah untuk ofensif. Dan yang kedua, ini increase all allies critical rate by 10%. Dan di bawahnya, increase all allies block rate by 10%. Oke, sepertinya saya akan menggunakan yang bawah karena saya tidak butuh critical. Dan yang berikutnya, increase all allies lethal attack by 10%. Dan yang di bawahnya adalah increase all counter attack rate by 10%. Kayaknya saya akan ngambil bawah juga karena saya tidak membutuhkan lethal dan critical attack. Dan yang terakhir adalah increase all allies recovery rate by 10%. Ini fungsinya biasanya buat healer, salah satunya buat Karin. Jadi ketika Karin melakukan heal, itu akan bertambah 10% kemampuan healingnya dia. Ini adalah formasi. Jadi formasi pun bisa di-upgrade. Fungsi dari pengupgradean formasi adalah untuk menambah status ke semua hero kita juga. Nah, salah satunya ini kita bisa lihat. Jadi ada 2 formasi dasar di Seven Knight yang biasa sering dipakai oleh orang-orang. Yang pertama adalah yang defensif. Ini fungsi dari defensif ini sebenarnya formasi yang biasa dipakai oleh para spiker atau orang-orang yang lebih mengedepankan serangan besar. Jadi biasanya di depan ini dikasih hero-hero yang sebagai TB, kemudian paling belakang sini biasanya akan diberikan hero AOE atau mungkin yang DPS. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk memfokuskan serangan terbesar di belakang sini, karena dia memang menambahkan attack 5%. Di level 1, di level 2 saja dia sudah menambah attack 5%.
untuk bagian belakang sini, dan untuk yang depannya dia menambahkan defense hanya 0,5%. Kemudian yang di sini adalah offensive. Biasanya ini digunakan untuk para tanker. Jadi di depan sini dia akan menaruh Ruby sebagai tankernya, sebagai defense-nya. Kemudian yang di belakang sini baru dia akan menambahkan para DPS. Tuh. Nah, ini untuk persenannya, ini ada di depan itu dia menambah defense 2,5%, dan yang di belakang attack 0,25%. Jadi bisa dibayangkan defense mereka jauh lebih kuat dibandingkan belakangnya. Oke, kita coba power up. Nah, jadi ketika kita punya uang, selama kita ada gold, kita akomodasikan ke sini untuk mengupgrade formasi kita. Oke, kita upgrade. Nah, sudah level 3. Nah, lihat perbandingannya. Level 3 saja sudah attack naik 7,5%. Oh, 10%. Dan upgrade terus upgrade sampai uangnya habis. Oke, terus udah 32% tuh. Oke, terus masih sanggup lagi. Karena nantinya ketika di arena itu level formasi sangat berpengaruh, dan juga level mastery untuk kemenangan kita. Semakin besar level mastery dan juga level formasi kita, itu semakin besar kemungkinan kita menang di arena. Oke, ini sudah mentok ya guys ya, sudah sampai level 19. Level 19 itu untuk bagian belakang attack bertambah 47,5%, jadi sudah hampir setengahnya sendiri. Kemudian defense yang bagian depan ini itu dia bertambah 4,75%. Dan perlu diketahui ya guys ya, untuk skill formasi ini itu mentok level 40. Jadi paling mentok dia sampai level 40. Oke guys, mungkin itu saja dulu untuk kali ini. Besok kita akan melanjut lagi dengan pembahasan berikutnya. Oke, jangan lupa kalau memang kalian suka terhadap video ini, jangan lupa untuk di subscribe dan juga like. Cukup sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.